Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio On Podcast edisi Selasa 30 September 2025. Tribuners, seperti biasa di Rapot kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan sejumlah informasi, mulai dari informasi mengenai cuaca hari ini di Maluku ya, sesuai dengan uh, perakiraan dari BMKG. Kemudian nanti akan ada juga informasi mengenai gelombang, tinggi gelombang ya dari BMKG, dan juga ada informasi gempa hari ini, dan nanti akan ada jadwal kapal serta 3 headline yang ada di portal kami. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung dan juga mungkin mau menanggapi sejumlah informasi yang disampaikan, silakan bergabung melalui live kanal YouTube Tribun Ambon News. Dan untuk kalian yang mungkin ingin menyapa ya rekan-rekan ataupun keluarga yang sementara jauh ya, boleh kirim salam ataupun yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga ketik aja di kolom komentar, nanti akan dibacakan Tribuners, siapa tahu ya tersampaikan. Nah, seperti biasa di rapot akan kita mulai dengan informasi mengenai cuaca. Dan untuk hari ini Selasa 30 September 2025 untuk 11 kabupaten kota berdasarkan prediksi dari BMKG itu semua wilayah berawan. Namun untuk hari ini di Kota Ambon sangat cerah Tribuners, tapi kita akan mulai dari Maluku Tengah. Nah, untuk Maluku Tengah itu cuacanya berawan dengan suhu udara 19 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 65 sampai 99%. Sementara untuk Maluku Tenggara cuacanya berawan dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 75 sampai 82%. Next, untuk Kepulauan Tanimbar Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 50 sampai 95%. Berikutnya ada Kabupaten Buru dengan cuaca berawan, suhu udara 19 sampai 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 54 sampai 96%. Lalu Tribuners, ada Seram bagian timur dengan cuacanya berawan juga, suhu udaranya di 22 sampai 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 54 sampai 96%. Kita bergeser ke Seram bagian barat. Untuk SBB ini cuacanya diprediksi berawan dengan suhu udara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 54 sampai 96%. Selanjutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan juga dengan suhu udara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 64 sampai 98%. Next ada Maluku Barat Daya dengan cuaca berawan, suhu udara di 27 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 77%. Selain itu juga ada Buru Selatan dengan cuaca berawan, suhu udara di 19 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 52 sampai 98%. Lalu ini untuk Kota Ambon, berdasarkan prediksi cuacanya berawan. Namun faktanya dari pagi sampai saat ini cukup cerah ya Tribuners. Untuk suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 91%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan dan suhu udara di 28 sampai
38 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 70 sampai 80%. Kita lanjut Tribuners untuk peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG hari ini tidak ada. Jadi kita akan lanjut ke informasi mengenai gempa bumi, dan untuk 30 September hari ini hanya 2 kali gempa yang terdeteksi. Yang pertama di pukul 2 dini hari lebih 48 menit waktu Indonesia Timur tentunya. Itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,0 di 73 km tenggara Obi, Maluku Utara, dan juga di 119 km barat laut Taniwel, Seram bagian barat di kedalaman 20 km. Lalu berikutnya di pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,0 yang terjadi di 170 km selatan Banda, Maluku Tengah, dan juga di 195 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar di kedalaman 168 km. Oke Tribuners, selanjutnya kita punya informasi mengenai jadwal kapal. Yang pertama kita punya jadwal kapal Ciremai yang pada 30 September hari ini itu tiba di kota Ambon pada pukul 3 pagi tadi, kemudian sudah berangkat di jam 5 subuh tadi dan akan tiba di Bau-Bau pada hari Rabu 1 Oktober di jam 3 pagi atau 3 subuh Tribuners. Lalu nanti akan berangkat dari Bau-Bau 1 Oktober jam 6 pagi dan tiba di Makassar pada 1 Oktober di jam 7 malam. Nah, dari Bau-Bau berangkatnya 1 Oktober di jam 10 malam, kemudian tiba di Surabaya pada hari Kamis 2 Oktober di jam 11 malam. Nanti dari Surabaya berangkatnya 3 Oktober jam 1 dini hari, kemudian tiba di Tanjung Priok, Jakarta pada 3 Oktober di pukul 11 malam. Lalu dari Tanjung Priok akan berangkat 4 Oktober di jam 11 siang dan tiba kembali di Surabaya pada 4 Oktober di jam 10 pagi. Dari Surabaya berangkatnya 5 Oktober di jam 1 siang. Kemudian tiba di Makassar pada 6 Oktober di jam 4 sore. Kemudian dari Makassar berangkatnya 6 Oktober di jam 7 malam, kemudian akan tiba di Bau-Bau pada hari Selasa 7 Oktober di jam 9 pagi. Kita update-nya sampai di tanggal 7 ya, 1 pekan ke depan. Kita bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, ada jadwal KM Sangiang. Nah, untuk KM Sangiang ini Tribuners akan tiba di Bitung 30 September jam 5 sore sebentar. Kemudian akan berangkat dari Bitung pada 2 Oktober di pukul 4 sore dan nanti akan tiba di Ternate itu 3 Oktober di pukul 12 siang. Nah, dari Ternate akan berangkatnya itu 3 Oktober di pukul 5 sore, kemudian akan tiba di Babang atau Bacan pada 4 Oktober di jam 5 pagi. Dari Bacan berangkatnya 4 Oktober di jam 8 pagi Tribuners.
lalu akan menuju Sanana dan tiba di 5 Oktober di pukul 6 pagi. Dari Sanana akan berangkat 5 Oktober di pukul 8 pagi, kemudian akan tiba di Namlea pada 5 Oktober di pukul 9 malam. Lalu dari Namlea akan berangkat 5 Oktober di jam 11 malam dan akan tiba di Ambon pada 6 Oktober di jam 9 pagi. Dari Ambon berangkatnya 6 Oktober di jam 1 siang, lalu tiba di Banda pada 7 Oktober di pukul 5 pagi. Dari Banda berangkatnya 7 Oktober di jam 7 pagi, lalu tiba di Geser pada 7 Oktober di pukul 5 sore. Kita sampai di Geser dulu, lanjut lagi ada jadwal kapal KM Ngapulu Tribuners. Nah, untuk KM Ngapulu ini akan berangkat ya dari Jakarta nanti di tanggal 2 Oktober di pukul 9 malam. Kemudian tiba di Makassar pada 4 Oktober di pukul 00:01 dini hari ya. Kemudian akan berangkat dari Makassar 4 Oktober di jam 4 subuh, lalu tiba di tadi dari Surabaya ya 4 Oktober dan akan tiba di Makassar pada 5 Oktober di pukul 9 pagi Tribuners. Lalu akan berangkat dari Makassar 5 Oktober di jam 1 siang dan akan tiba di Bau-Bau pada 6 Oktober di jam 3 pagi. Lalu dari Bau-Bau akan berangkat 6 Oktober di jam 5 pagi dan tiba di Namlea pada 7 Oktober di pukul 12 siang. Dari Ambon akan berangkat 7 Oktober di jam 4 sore, lalu tiba di Ternate pada 8 Oktober di jam 12 siang. Nah, itu untuk jadwal kapal yang kalau di kota Ambon berlabuhnya di pelabuhan Yosudarso Tribuners, sementara untuk jadwal kapal yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi atau biasa disebut dengan pelabuhan kecil Tribuners, untuk hari Selasa itu ada kapal Sabung Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam nanti dengan rute menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, lalu Namrole, Lexula dan juga Tifu, kemudian ke Waimulang, Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Selain itu untuk hari Selasa ini juga ada kapal ke Maluku Utara, yaitu kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang sudah berangkat di jam 12 siang tadi Tribuners. Nah, untuk KM Cantika Lestari 10C ini memang setiap hari Selasa itu selalu ada di kota Ambon ya, dan akan berangkat di pukul 12 siang atau mungkin biasanya kadang sampai bisa jam 1 atau jam 2 tergantung kebijakan dari KSOP. Selain itu juga di hari Senin itu ada Cantika Lestari 5E yang melayani rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Lexula yang berangkat di pukul 9 malam. Dan tidak ketinggalan juga ada kapal ke Pulau Buru Tribuners, ada kapal Cantika Lestari 6E dan juga 8A yang beroperasi bergantian. Kalau yang satunya dari Ambon menuju Namlea, yang satunya dari Namlea menuju Ambon, yang berangkat di pukul 9 malam. Nah, untuk tadi yang ke Buru Selatan, Cantika Lestari 5E juga sama ya, berangkatnya di pukul 9 malam. Sementara untuk hari Senin itu juga ada kapal Teratai Prima 1 yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Fluk,
Tepaya, Oci, Wayaloar, Soligi, Kawasi, dan juga Kupal yang berangkat di pukul 3 sore. Lalu di hari Senin juga ada kapal Cantika Lestari 77B Tribuners yang melayani rute Ambon menuju Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat di pukul 7:30 malam. Sementara itu Tribuners, untuk kalian yang ingin menuju Pulau Buru ya dari kota Ambon, selain ada opsi menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Untuk malam ini ada KMP Wayangan yang akan berangkat dari Galala pada pukul 8 malam. Sementara untuk rute sebaliknya dari Namlea menuju Galala itu tidak ada trip karena hanya ada satu feri yang beroperasi, dua lainnya sedang dalam perbaikan atau sementara docking Tribuners. Nah, untuk kalian yang ingin menuju Pulau Seram ya dari kota Ambon juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 3 feri yang beroperasi dengan 10 trip dari mulai pukul 5:30 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Lalu juga untuk kalian yang ingin ke Pulau Seram, khususnya Seram Selatan, bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Sementara yang biasa menggunakan feri dari pelabuhan Tulehu menuju Inamari Namasohi sementara tidak beroperasi atau lagi docking ya, sama dengan di pelabuhan penyeberangan feri dari Namlea menuju Galala malam ini. Nah, Tribuners, itu tadi sejumlah informasi mengenai jadwal kapal untuk kalian yang mungkin ingin bepergian dari kota Ambon menuju pulau-pulau lain yang ada di Maluku ataupun juga yang ingin ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen terakhir Tribuners. Ini kita punya 3 berita lokal yang menjadi headline atau head news di portal kami Tribuners. Yang pertama ada informasi mengenai korsleting listrik yang memicu kebakaran di Gardu RSUD Bula, Seram bagian timur, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ya, Tribuners, gardu listrik di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, pada hari ini Kamis 30 September 2025 sekira pukul 9:20 pagi ya waktu Indonesia Timur tadi itu mengalami kebakaran dan diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik arus pendek. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan hingga api berhasil dipadamkan dengan cepat berkat kesigapan warga dan juga tentunya petugas pemadam kebakaran. Nah, menurut keterangan saksi yaitu Latif Arey yang juga merupakan pelapor ya Tribuners, api itu pertama kali terlihat saat si Latif ini sedang berjalan kaki menuju rumah sakit. Jadi sekira pukul 9:20 tadi ia melihat percikan api yang tiba-tiba muncul dari gardu milik RSUD Bula. Dan
Tidak menunggu lama, Latif ini kemudian segera berlari menuju kantor pemadam kebakaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, petugas pemadam kebakaran atau damkar setempat pun akhirnya bergerak cepat untuk menanggapi laporan tersebut dengan mengerahkan 1 unit mobil damkar dan langsung memadamkan api ya, dan alhamdulillah api berhasil dipadamkan. Sementara itu tim data Disdamkar SBT melaporkan bahwa penyebab dari kebakaran itu dipastikan adalah korsleting listrik. Dan dari hasil pengamatan di lokasi tidak menemukan adanya unsur kesengajaan. Jadi ini murni musibah ya. Hal ini dibenarkan oleh Adam Rumbalifar yang merupakan tim data Disdamkar SBT. Nah, meskipun sumber api berasal dari fasilitas vital yakni gardu listrik Tribuners, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta dampak terhadap pelayanan rumah sakit masih dalam pendataan lebih lanjut. Ya. Ini setelah berita diterbitkan pada pukul 1 siang tadi lebih 6 menit Tribuners. Namun nanti akan diupdate apabila sudah ada keterangan mengenai kerugian material yang dialami oleh rumah sakit. Tentunya nanti akan diupdate oleh reporter kami dan bisa disimak ya di portal kami www.tribunambon.com Tribuners. Lanjut kita ke informasi selanjutnya. Nah, ini ada kabar bahagia ya dari Maluku Tenggara untuk warga setempat di sana ya. Akhirnya jalan di Jembatan Dian menuju Tetuat Maluku Tenggara ini sudah diaspal hot mix. Ya, jadi Tribuners, pembangunan jembatan Lengkung Dian menuju Tetuat di Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Provinsi Maluku mulai menunjukkan progres positif. Dari pantauan reporter kami di lapangan pada hari Senin 29 September kemarin, tampak sudah mulai ada aktivitas pengaspalan dari jalur masuk jembatan. Terlihat aspal dasar telah disiram di lajur sebelah kiri dan dikerjakan sekira pada hari Sabtu 27 September 2025 kemarin. Dan untuk memudahkan arus lalu lintas, 1 lajur pun diberlakukan di mana dari Dian ke Tetuat. Dan selain itu Tribuners, nampak beberapa alat berat dan pekerja dari PT FF Bangun Mandiri tengah melakukan aktivitas pengaspalan dasar. Namun ironisnya ini terlihat beberapa kendaraan roda 4 sudah melewati jembatan yang sebenarnya belum rampung ya, belum benar-benar rampung. Sementara itu Tribuners, pihak PUPR Maluku beberapa waktu lalu menegaskan bahwa akses jembatan hanya dibuka untuk kendaraan roda 2. Memang ya banyak masyarakat kita yang ya masih suka bandel dan tidak sesuai aturan. Dan kenapa hanya dibuka untuk kendaraan roda 2? Karena jembatan Rumadian menuju Dian ini tengah rusak dan belum kunjung diperbaiki. Nah, ini ada penduduk setempat ya, Bapak Lamuaji Rawul mengakui bahwa pasca dibongkar palang pada jalan masuk, mobil pun berani melintas. Menurutnya, ya, ia mengatakan bahwa sebelumnya jalan masuk
mereka tutup dan perkecil sehingga hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melewati jembatan tersebut. Dan menurutnya ini kembali ke kesadaran masyarakat saja. Jika ingin kembali ini rampung ya harus menaati imbauan dari pemerintah. Dan tentunya mereka berharap agar jembatan ini dapat segera selesai di tahun ini ya, tentunya supaya bisa dinikmati oleh masyarakat di Maluku Tenggara ya, khususnya mereka yang ingin melintas dari Dian tadi menuju Tetoat. Sementara itu Herman Tawurutubun, Tribuners, salah satu pekerja jembatan tersebut saat diwawancarai oleh reporter kami mengakui bahwa proses pekerjaan akan digenjot agar selesai tepat pada waktunya. Namun ya tentu kondisi cuaca sangat berpengaruh ya terhadap proses pengerjaan jembatan tersebut, Tribuners, dan dari keterangan salah satu pekerja tadi, Herman Tawurutubun ini, bahwa kendalanya hanya cuaca dan juga gangguan alat. Namun mereka memastikan dalam pekan ini sudah bisa rampung proses pengaspalan dan hot mix jembatan tersebut. Nah, berikutnya ini juga merupakan informasi bahagia ya Tribuners, untuk kalian yang ada di Pulau Buru Namlea ya. Sekaligus ini informasi terakhir, yaitu perbaikan kabel laut Namlea BU6 selesai lebih cepat dan akhirnya layanan internet Telkom di Kabupaten Buru kembali normal. Nah, PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom mengumumkan telah menyelesaikan perbaikan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System atau SMPCS ruas Namlea BU6 yang sebelumnya menyebabkan penurunan kualitas layanan internet di wilayah Namlea dan sekitarnya, yang tentu ini menjadi keluhan dari masyarakat Pulau Buru beberapa waktu belakangan. Dan gangguan tersebut diidentifikasi pada titik 11,5 dari beach manhole atau BMH Namlea dengan kedalaman sekitar 840 meter di segmen laut. Nah, dengan selesainya perbaikan ini, Tribuners, layanan telekomunikasi dan internet baik fix maupun mobile broadband secara bertahap kembali beroperasi normal sejak hari Minggu 28 September kemarin. EVP Telkom Regional 5 Amin Subagio menyampaikan apresiasinya atas dukungan berbagai pihak dalam proses perbaikan ini. Dia mengatakan bahwa alhamdulillah perbaikan kabel laut ruas Namlea BU6 yang semula ditargetkan rampung pada minggu pertama Oktober dapat selesai lebih cepat. Dan mereka mengucapkan terima kasih kepada tim lapangan yang telah bekerja keras selama proses perbaikan serta kepada dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan terdampak, Telkom Group menyiapkan kompensasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi pelanggan Telkomsel prabayar akan mendapatkan penggantian kuota internet yang tidak bisa digunakan selama masa gangguan. Nah, sementara itu Tribuners, pelanggan Telkomsel Halo dan IndiHome akan mendapatkan diskon tagihan secara proporsional sesuai dengan durasi penurunan layanan. Ya, jadi untuk kalian yang beberapa waktu belakangan suka mengeluh mengenai gangguan telekomunikasi di Pulau Buru, semoga tidak ada keluhan lagi dan sudah bisa menikmati kembali jaringan yang ada di sana. Jadi bisa saling bertukar kabar dengan keluarga dan juga sahabat yang berjauhan ya Tribuners. Nah, Tribuners, informasi bahagia dari Kota Namlea, Pulau Buru ini menjadi
akhir di rapot kita hari ini. So untuk kalian yang ingin mengupdate informasi lainnya dari berbagai daerah yang ada di Maluku, silakan akses lewat portal kami www.tribunalmond.com ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga YouTube ya. Kami juga punya saluran WA. Jangan lupa untuk juga menyaksikan berbagai program kami lainnya, mulai dari rapot tentu, kemudian Ambon Hari Ini, Tribun Bastory, ada juga program baru kami Saksi Kata ya Tribuners. Oke Tribuners, kita ketemu lagi nanti di rapot edisi Kamis 2 Oktober masih bersama saya Putri Utami. Jangan bosan-bosan tentunya. Akhirnya saya pamit ya. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi